Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimsi Gandanglangi, NIM D0218-338, kelas Informatika A angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan pengujian black box pada aplikasi sistem informasi akademik menggunakan teknik ekuivalensi partitioning. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Sistem informasi akademik penting untuk membantu MTS Al-Hidayah dalam pengelolaan akademik sekolah yang difokuskan kepada info sekolah, jadwal pelajaran, kegiatan sekolah, memudahkan pencarian data, dan menghasilkan laporan yang akurat. Pada sistem informasi akademik di sekolah tersebut masih memiliki kekurangan pada proses validasi data yang nantinya menyebabkan data tersebut disimpan ke dalam database tidak cocok dan tidak sesuai dengan data yang diinginkan. Sehingga diusulkan pengujian menggunakan metode black box dengan teknik ekuivalensi partitioning secara menyeluruh berkenaan dengan penggunaan manfaat dan hasil yang didapati dari pemanfaatan perangkat lunak tersebut. Teknik ekuivalensi partitioning yang membahas tentang pengujian dalam aspek validasi, masukan dilihat dari valid class. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian tingkat akurasi perangkat lunak sistem informasi sekolah pada MTS Al-Hidayah akan memberikan solusi paling tepat untuk sekolah tersebut pada masa yang akan datang. Selanjutnya, nomor 1, pengujian black box adalah harapan pengujian hasil eksekusi atau rancangan yang telah dibangun guna memeriksa fungsional dari sistem yang diuji. Menurut Sartika, Andrewesari, dan Angreani pada tahun 2016. Pengujian ekuivalensi partitioning adalah tahapan pengujian berdasarkan atas masukan setiap kelas-kelas menu yang terdapat pada sistem akademik. Setiap menu kelas-kelas masukan dilakukan tahapan pengujian melalui klasifikasi dan pengelompokan berdasarkan fungsinya. Menurut Taufik Hidayat pada tahun 2018. Selanjutnya, dalam pengujian ini, tahapan yang digunakan adalah diawali dengan melakukan penentuan test case perangkat lunak untuk menentukan perangkat lunak sistem informasi sebagai test case, kemudian diuji dengan metode ekuivalensi partition menurut Komarudin pada tahun 2016. Langkah yang dilakukan sebelum pengujian yaitu menyediakan test case terlebih dahulu untuk mendapatkan kemungkinan tertinggi dengan menyesuaikan keadaan pada kesalahan waktu dan usaha yang paling kecil. Test case adalah kasus uji yang memiliki peluang tinggi atau kemungkinan untuk menentukan kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya, menurut Lumban Raja pada tahun 2017. Kemudian selanjutnya nomor 2, metodologi. Pengujian sistem bertujuan untuk memastikan apakah sistem proses sudah berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Pengujian ini merupakan suatu proses pelaksanaan program yang bertujuan menentukan kesalahan dan memperbaiki sehingga sistem dikatakan layak untuk digunakan, menurut Nuruddin Jayanti Saputra dan Yulianti pada tahun 2019. Pengujian memiliki tujuan utama untuk merancang tes dengan cara yang sistematik guna menemukan jenis kesalahan dengan waktu dan usaha yang paling rendah. Black box testing adalah pengujian yang menargetkan spesifikasi fungsional dari software yang telah dibuat sehingga pengujian ini tidak kesulitan mendefinisikan kelompok kondisi masukan dan melakukan pengujian pada spesifikasi fungsional program. Black box testing merupakan pelengkap dari melakukan pengujian hal-hal yang tidak dapat dicakup oleh white box testing, menurut Sidi, Firdaus, dan Hendra pada tahun 2015. Pada hasil pengujian terdapat tabel rancangan test case yang berfungsi untuk menyimpulkan apakah sistem berhasil atau pengujian tipe tersebut atau tidak. Rancangan test case berdasarkan ekuivalensi partition ditunjukkan pada tabel rancangan pengujian sebagai berikut.
Tabel 1, rancangan test case from tambah akun. ID A001. Deskripsi, mengisi username dengan Bahar, paspor isi dengan kelompok 1, kemudian klik tombol tambah. Hasil yang diharapkan, sistem berhasil menerima penambahan data. Kemudian yang kedua, A002, deskripsi, mengisi username dengan Dwi, paspor isi dengan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kemudian klik tombol tambah. Hasil yang diharapkan, sistem menolak untuk menyimpan data. Kemudian selanjutnya tabel 2, rancangan test case from tambah kegiatan. ID B001, deskripsi pengujian, mengisi tanggal kegiatan dengan 11 Januari 2020, kegiatan dengan studi tour, kemudian klik tombol simpan. Hasil yang diharapkan, sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan mengalami perubahan pada sistem. Selanjutnya, ID B002, memiliki kegiatan Maulid Nabi, kemudian klik tombol hapus. Hasil yang diharapkan, sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan mengalami perubahan di tampilan pada sistem. Selanjutnya, tabel 3, rancangan test case from biodata. ID C001. Deskripsi pengujian, mengisi nama dengan Bahar, agama dengan Islam, tempat tanggal lahir Depok, tanggal lahir dengan 20 November 1997, jenis kelamin dengan laki-laki, bidang dengan TIK, alamat dengan KP Pitara, RT RW dengan 2, kecamatan kelurahan dengan Pancormas, kode pos dengan 16436, telepon dengan 087 883 803 645, hobi dengan rebahan, status kawin dengan belum kawin, kemudian klik tombol simpan. Hasil yang diharapkan, sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan mengalami perubahan tampilan pada sistem. Kemudian selanjutnya C002, deskripsi pengujian, mengisi gambar dengan masukan gambar berkapasitas 2 MB. Hasil yang diharapkan, sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan mengalami perubahan tampilan pada sistem. Kemudian selanjutnya C003, mengisi gambar dengan memasukkan gambar berkapasitas 5 MB. Sistem menolak untuk menyimpan data. Hasil dan pembahasan. Tabel 4, hasil dan pembahasan. ID A001, deskripsi, mengisi username dengan Bahar, paspor isi dengan kelompok 1, kemudian klik tombol tambah. Hasil yang diharapkan, sistem berhasil menerima penambahan data. Hasil pengujian, data baru berhasil ditambahkan. Kesimpulan sesuai. Selanjutnya, ID 002. Mengisi username dengan Dwi, paspor isi dengan kelompok 1, 2, 3, 4, 5, kelompok, kemudian klik tombol tambah. Hasil yang diharapkan, sistem gagal untuk menyimpan data. Hasil pengujian, data baru gagal ditambahkan. Kesimpulan sesuai. Selanjutnya, ID B001. Mengisi tanggal kegiatan dengan 11 Januari 2020, kegiatan dengan studi tour, kemudian klik tombol simpan. Hasil yang diharapkan, sistem mampu menyimpan data ke dalam database. Hasil pengujian, data berhasil disimpan. Kesimpulan sesuai. Selanjutnya, ID B002, deskripsi, memilih kegiatan Maulid Nabi, kemudian klik tombol hapus. Hasilnya yang diharapkan, sistem mampu menyimpan data ke dalam database. Hasil pengujian, data berhasil disimpan. Kesimpulan sesuai. Selanjutnya, ID C001, mengisi nama dengan Bahar, agama dengan Islam, tempat dan tanggal lahir Depok, tanggal lahir dengan 20 November 1997, jenis kelamin dengan laki-laki, bidang dengan TIK, alamat dengan KP Pitara, RT RW dengan 2, kelurahan dan kecamatan dengan Pancoran Mas, kode pos dengan 16436, telepon dengan 087 883 803 645. Hobi dengan rebahan, status kawin dengan belum kawin, kemudian klik tombol simpan.
Hasil yang diharapkan, sistem mampu menyimpan data dalam database dan mengalami perubahan tampilan pada sistem. Hasil pengujian, data berhasil disimpan ke dalam database. Kesimpulan sesuai. Selanjutnya, C002 deskripsi mengisi gambar dengan memasukkan gambar berkapasitas 2 MB. Hasil yang diharapkan, sistem mampu menyimpan data ke dalam database dan mengalami perubahan tampilan pada sistem. Hasil pengujian, data berhasil disimpan dan ditampilkan. Kesimpulan sesuai. Selanjutnya, C003 deskripsi mengisi gambar dengan memasukkan gambar berkapasitas 5 MB. Hasil yang diharapkan, sistem menolak untuk menyimpan data. Hasil pengujian, data gagal disimpan atau ditampilkan. Kesimpulan sesuai. Pada pengujian perangkat lunak metode black box untuk kesalahan pada fungsi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 5, tabel kesalahan pada fungsi. From 1. Nama from halaman awal. Uraian error pada fungsi. From halaman awal digunakan untuk menampilkan atau kontrol menu pada aplikasi sistem akademik. Jurnal error atau pengujian yang error 0. Selanjutnya, from login. From login digunakan untuk halaman masukan sistem sebagai user baik, selaku admin ataupun guru. Pengujian error 0. From menu. From menu admin adalah merupakan menu yang dikhususkan untuk tambahan akun, tambahan jadwal, tambahan guru, dan tambahan kegiatan sekolah. Pengujian yang error 0. Selanjutnya, from tambah akun. From tambah akun digunakan untuk menambah dan menghapus data pengguna. Pengujian error 0. From tambah kegiatan sekolah. From tambah kegiatan sekolah digunakan untuk menyimpan dan merubah hal yang tidak sesuai dan menghapus data. Pengujian yang error 1. From biodata. From biodata digunakan untuk menyimpan data, kembali ke halaman, login, dan menambah gambar yang tidak sesuai. Pengujian error 1. From menu guru. From menu guru digunakan untuk menampilkan halaman jadwal dan biodata. Pengujian error 0. From tambah jadwal pelajaran. From tambah jadwal pelajaran digunakan untuk menyimpan data. Pengujian error 0. Tabel 6. Tabel solusi kesalahan. Celah error. From halaman awal. From login. From menu admin. From tambah akun. From tambah kegiatan sekolah. From biodata. From menu guru. From tambah jadwal pelajaran. Deskripsi. Jika terjadi kesalahan pada fungsi, struktur, interface, inisialisasi, dan performance. Solusi, lakukan upgrade perangkat lunak jika versi terbaru sudah diciptakan. Konfigurasi input, output proses data yang sesuai dengan kebutuhan sistem informasi sekolah. Kesimpulan, terdapat dua jenis celah error pada beberapa from perangkat lunak sistem informasi sekolah di MTS Al-Hidayah Depok. Kesalahan pada fungsi, struktur, data dari perangkat lunak tersebut. Metode black box berbasis equivalency partitions merupakan solusi alternatif bagi sekolah untuk melakukan pengujian tingkat akurasi sistem informasi sekolah, khususnya layanan informasi sekolah, dan menentukan tingkat akurasi agar semua layanan informasi sekolah dalam menemukan atau menentukan tingkat akurasi agar sesuai dengan parameter akurasi yang terkait seperti tahapan kerahasiaan. Maka diperlukan proses pengujian metode lain guna sebagai nilai standar keamanan informasi di lingkungan sekolah selain menggunakan metode equivalency partitions. Kesimpulan ini menjawab hipotesis penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat celah error pada beberapa perangkat lunak sistem informasi sekolah yang ada di MT Al-Hidayah Depok. Demikianlah hasil pemaparan saya.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.